Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya arti kekuatan sejati? Hari ini, kita bakal coba bedah sebuah ide yang menarik banget lewat pertanyaan simpel ini. Antara karang yang kelihatannya kokoh banget, sama air yang terus mengalir, siapa yang sebenarnya lebih tegar? Jawabannya mungkin di luar dugaan kita semua. Kalau ditanya begini, sekilas jawabannya kayaknya udah jelas banget ya kan? Pasti karang dong yang jadi simbol keteguhan. Sementara air, ya air kan kelihatannya lembut, gampang dibentuk. Tapi disinilah letak keseruannya. Apa iya kekuatan itu selalu soal kekerasan dan gak bisa digoyahkan? Oke, mari kita mulai dulu dari si karang. Selama ini kan kita selalu ngelihat dia sebagai lambang kekuatan yang pasif, kekuatan untuk bertahan. Ya, secara kasat mata, karang itu emang definisi kekuatan. Dia diam, nggak gerak, dan seolah-olah bisa nahan gempuran apapun. Inilah gambaran kekuatan yang sering banget kita agung-agungkan. Tapi pertanyaannya, apakah menahan itu satu-satunya bentuk dari kekuatan? Nah, coba deh perhatikan perbandingan ini. Di sini kita bisa lihat sebuah paradoks yang menarik banget. Kalau dari penampilan, karang jelas kelihatan kuat, sementara air kelihatan lemah. Tapi, coba lihat kolom tindakan. Karang itu pasif, dia cuma nerima aja. Sebaliknya, air justru aktif. Respon karang itu cuma bertahan. Sedangkan air, dia terus bergerak untuk menciptakan perubahan. Nah, disinilah definisi kekuatan kita mulai diuji. Jadi, inilah inti dari kekuatan si karang. Sebuah ketegaran yang pasif. Dia cuma menahan, menerima hantaman, tapi nggak pernah berinisiatif. Kekuatannya adalah untuk tidak hancur, bukan untuk mengubah keadaan. Oke, sekarang kita ganti fokus. Mari kita lihat elemen yang kelihatannya justru sebaliknya. Si air yang tampak lembut dan lemah ternyata menyimpan kekuatan aktif yang dahsyat. Contoh paling gampang dan paling jelas dari kekuatan air itu ya ombak. Dia mungkin datang dan pergi, tapi coba deh perhatikan apa yang dia lakukan secara terus-menerus. Lagi dan lagi dia tidak pernah menyerah menerjang karang. Sumber tulisan ini menyebutnya kesabaran yang tidak mengenal kata henti. Jadi ini bukan soal kekuatan ledakan sesaat, tapi kekuatan dari sebuah konsistensi yang nggak ada habisnya. Kalau ombak terasa terlalu besar, oke, kita lihat kekuatan air dalam bentuknya yang paling sederhana. Cuma setetes air. Setetes air mungkin emang nggak berarti apa-apa. Tapi gimana kalau ribuan bahkan jutaan tetes jatuh di tempat yang sama, terus-menerus? Sekeras apapun batu bisa berlubang olehnya. Nah, ini adalah kekuatan kegigihan, ketekunan dalam skala kecil yang ternyata bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Dan hebatnya, kekuatan air itu nggak cuma ombak atau tetesan. Seperti yang kita lihat di sini, dia bisa beradaptasi. Jadi sungai yang mengikis, jadi uap yang nggak kelihatan, jadi awan yang bawa hujan, atau bahkan es yang membekukan. Dalam segala bentuknya, dia terus bergerak dan bekerja. Oke, kita udah lihat gimana air bekerja lewat konsistensi dan adaptasi. Tapi apa sih prinsip inti yang menyatukan itu semua, yang bikin dia begitu kuat? Jawabannya sederhana. Walaupun bentuknya berubah-ubah, air tetaplah air. Nah, di sini kita bisa lihat rangkumannya. Ketegaran air itu adalah gabungan 3 hal. Kesabaran yang nggak ada hentinya, kemampuan beradaptasi di kondisi apapun, dan yang paling penting, keteguhan untuk tetap jadi dirinya sendiri. Ini dia poin kuncinya. Meskipun wujudnya bisa jadi es yang padat, uap yang ringan, atau larut sama zat lain, secara fundamental, H2O tetaplah H2O. Identitasnya nggak pernah goyah. Dan inilah yang membedakannya dari karang. Kekuatan air nggak bisa digoyahkan, karena dia nggak bergantung pada bentuk luarnya, tapi pada prinsip internalnya yang teguh. Sekarang, setelah kita memahami filosofi karang dan air ini, pertanyaannya, apa artinya semua ini buat kita? Yuk kita coba tarik pelajaran ini ke dalam hidup kita sehari-hari. Nah, di sini penulisnya seolah-olah ngomong langsung ke kita, pakai sapaan sahabatku. Ini adalah sebuah ajakan yang personal, untuk kita coba jadi orang yang tegar, tapi tegar seperti air. Maksudnya, menjadi seperti air itu berarti kita menerima bahwa penampilan luar gak selalu mencerminkan kekuatan di dalam. Kita bisa aja terlihat lemah di permukaan, tapi sebenarnya menyimpan kekuatan yang dahsyat. Pada akhirnya,
Semua perbandingan ini membawa kita ke satu kesimpulan yang ngena banget. Jauh lebih baik jadi orang yang kelihatannya lemah tapi sebetulnya kuat seperti air daripada jadi orang yang kelihatannya kuat tapi ternyata lemah seperti karang. Jadi, setelah kita melihat dua model kekuatan ini, kekuatan pasifnya karang yang cuma bisa menahan dan kekuatan aktifnya air yang bisa mengubah, pertanyaan terakhir ini kembali untuk Anda. Kekuatan sejati seperti apa yang akan Anda pilih untuk hidup Anda?